Shalom, Bejua-jua Man Bantakrina. Kami dari tim Buluh Awar. Kami ingin menyampaikan drama yang sudah diselenggarakan melalui kompetisi Yayasan Ate Keleng atau Parpem GBKP. Adapun temanya ialah kami angkat dari tim Buluh Awar, yaitu Pohon Adalah Kita. Pohon Adalah Kita temanya menyinggung sedikit dengan yang diajukan oleh Yayasan Ate Keleng Parpem GBKP dengan tema kita masih bisa bernapas lega karena ada pohon yang tumbuh berdiri tegak. Cinta kita untuk bumi haruslah nomor satu, dikarenakan saya, kamu, dan kita semua adalah pohon. Perkembangan zaman ataupun modernisasi sudah terlihat di depan mata secara cepat. Cepat berkembang dari proses tersebut mengubah gaya hidup, pola pikir, karakter, etika, gaya bahasa, rasa kepedulian antar sesama, dan juga rasa kepedulian terhadap lingkungan kepada kehidupan manusia. Dalam pelestarian alam dan lingkungan, manusia sekarang sudah lupa akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia kini lebih mementingkan sekolah setinggi-tingginya dan tamat secepat-cepatnya. Generasi muda yang militan kini merubah menjadi apatis, seolah-olah lingkungan dan alam dikesampingkan. Dalam menjaga kelestarian alam, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Namun, keresahan akan kurangnya kepedulian terhadap kelestarian alam hanyalah celoteh belaka. Itulah yang membuat seorang kakek semongko sangat khawatir mengenai pendidikan karakter cucunya selama mengemban ilmu di sekolah. Kakek semongko teringat masa sekolah-sekolahnya yang penuh dengan rasa terharu. Dia merasakan perbedaan yang sangat jauh sekali dengan zamannya dan juga zaman cucunya dalam hal menjaga kelestarian alam. Kakek semongko yang tinggal di sebuah desa dalam wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang bernama Buluh Awar. Dia merasa terheran-heran karena melihat cucunya menghabiskan waktu bermain dengan alat persegi 4 panjang dan bisa digerakkan oleh jari-jari yang kita sebut HP Android. Keresahan kakek semongko semakin menjadi lebih khawatir setiap melihat berita di televisi tentang penebangan pohon liar, sengketa tanah, pencemaran sungai yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dia sangat takut akan terjadi di desa kelahirannya yang masih terjaga kelestarian alamnya. Dia ingin sekali berbuat sesuatu mengenai pelestarian alam dan lingkungan, tapi tertahan dikarenakan usia semakin tua dan tidak punya tenaga, yaitu sekitar usia 80 tahun. Untuk berjalan saja kakek tersebut menggunakan tongkatnya. Langsung saja kita saksikan di TKP. Monolog pertama. Di sore hari, semongko dan teman baiknya membuat video di sawah. Teman karibnya bernama Tarik dan Sesa dan juga sedang bermain game. Mereka bertiga menghabiskan waktu dengan bermain game dan bercandaria sampai pukul 17. Akhirnya semongko, Tarik dan Sesa memutuskan untuk menyudahi bermain game. Karena sudah pukul 7 malam, akhirnya semongko, Tarik dan Sesa memutuskan untuk menyudahi bermain game. Sesampainya di rumah, ibu dan ayah semongko memasang wajah melas sementara kakeknya semongko sedang tidur. Setelah itu Tarik dan Sesa langsung kabur dari rumah semongko. Setelah menerima sambutan piring dan gelas berterbangan, semongko pun memberanikan diri masuk ke dalam
Sesampainya dalam rumah, ayah dan ibu semangko memberi nasihat. Oh, dari mana aja anakku? Main pada rumah. Sama siapa saja? Tadi bersih. Udah pada kumpul di sana terus ke pantai. Soalnya ada. Besok kami lagi ya. Kasih apa? Dulu saja. Yaudahlah, panen kami. Telah panen bersama. Ada sendiri, ini sabun, teman kita. Seketika kakek semongko pun terbangun dan keluar dari kamar tidurnya. Oh, semongko. Belum. Buat chicken bunda kamu. Belum. Belum. Unjuk kamu. Belum. Setelah itu semongko pun melanjutkan mandinya dan seketika ayah dan ibu juga kakek semongko makan malam bersama. Banyak makan kamu. Yuk, Imamen. Bahasa apa itu? Bahasa Inggris mah. Itu bukan cocok untuk panggilan kakek itu kamu. Yang cocoknya grandpa. Ini dong. Dalam makan malam bersama, mereka pun tertawa-tawa, bercanda lepas sampai selesai makan. Udah malam ini kamu. Udah waktunya mengerjakan PR. Hari PR lu kerjakan dari ujung ke guru. Udah ya, soalnya. Mana pegang? Setelah itu, semangko pun mengerjakan PR dari sekolahnya yang akan dikumpulkan di hari Senin. Lalu keluarga semangko pun istirahat. Keesokan paginya, ibu semangko menuju ke dapur, menyiapkan sarapan makan siang untuk bekal suaminya di sawah. Lalu semangko pun terbangun dan kakek semangko langsung menyalakan televisi setelah bangun pagi. Keren. Pak. Ini aku maklum kamu makan mati ya. Dunia dalam break. Setelah terjadi kerusakan dan pencemaran air sungai di daerah Kalibata, Sungai Ciliwung. Rusaknya sungai disebabkan oleh pembuangan air limbah sembarangan ke sungai tersebut oleh salah satu perusahaan yang tidak mengikuti protokol dari pemerintah setempat. Untuk kasus ini, polisi segera melakukan olah TKP. Berita kedua, hutan di daerah Pekanbaru terbakar seluas 500.000 hektar. Mengenai kasus ini disebabkan oleh terik matahari. Namun ada beberapa pihak yang mengatakan kawasan yang dibakar hutan tersebut dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Asap dari kebakaran tersebut sampai ke negara tetangga. Berita ketiga, viral. Sejumlah pemuda berjoget pria dengan api nasi TikTok. Mereka membuka celana lalu memakai rok layaknya seorang wanita dalam berjoget-joget. Ganti dulu ya, Kek. Semongko pun tertawa melihat kartun SpongeBob dan mengganti channel ke TikTok. Di saat iklan komersial, semongko pun tertawa. Nonton televisi Mas. Keren banget 16 bulannya. Wah, kita udah dulu beribadah jam 11 siang. Kita tidur kami dari 4 ya. Bapak. Selama semongko menonton, kakek tersebut bercerita pada masa mudanya. Dan sepanjang cerita, datanglah teman karib semangko, yaitu Tarik dan Sesa.
bercerita mengenai keindahan alam pada zamannya dan merasa khawatir kerusakan alam yang akan terjadi di kampungnya saat ini setelah melihat berita di TV. Sepanjang cerita, Semangko dan Tarik dan Sesa mendengarkan sambil bercanda satu sama lain. besar-besar semua anggap ini Angka belum? maka bukan hebat burung-burung pe kawan-kawan ini lebih meriah dan menaksa. Tidak buang sampah. Lah, begini belum? Begini kan ini sungai lagi. Buang sampah pakai yang unsur. Begini teman-teman. Lagi berbaca tadi. Udah kita masuk. Sana termasuk buang sampah sembarangan kumpul. Tarik belum? Lagu di dapur. Iya ya tarik. Semangat ada dalam air. Presiden tapi bulan itu Belum. Sebelum kakek itu melanjutkan cerita, Semangko, Tarik, dan Sesa melihat ke jam hampir jam 11 siang mau tandanya ke gereja. Begini belum? Kami beres dengan isi batinnya ini. Batinnya ini belum? Kubatin kau dari sana. Ulang dengan sudah. Dari kumpulnya, tapi udah lupa pada itu ulang sudah saya tahu. Ulang. Mari jangan menebang pohon sembarangan. Mungkin itu aja Injil kita hari ini. Semoga kita boleh mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah Mereka mendengarkan khotbah ini sampai selesai dan akhirnya pulang. Pada saat itu, kepala desa mendatangi para orang tua di sawah maupun di rumah membagikan surat rapat perihal kedatangan suatu perusahaan. Oke, ada paham dari surat untuk rapat kita beri ya, Pak. Kali ini rapat kali ini jelas Pak. Gue sudah akan sekolah Pak. Surat kayaknya ya Pak, surat gajian. Ya sudah rapat nih. Oh ya. Setelah itu, ibu dan ayah Semangko kembali ke Gubu istirahat dan istirahat sejenak, menyantap makan siang dari rumah. Pada saat menyantap makan siang, lewatlah pemuda berjas dengan anak perempuan yang bercantik berusia 9 tahun. Setelah itu, ibu dan ayah Semangko kembali ke Gubu istirahat dan beristirahat sejenak, menyantap makan siang dari rumah. Pada saat menyantap makan siang, lewatlah pemuda berjas dengan anak perempuan yang bercantik berusia 9 tahun. Kita desa lurus nanti ada sebelah 4 ke kiri terus ke pedesaan ada sebelah kiri sebelah kanan. Kasih pada aku Setelah itu, kedua ibu dan ayah Semangko pulang. Di dalam rumah terdapat seorang kakek sedang tertidur pulas. Kakek Semangko yang sedang tidur, dan di dalam tidurnya ada mimpi buruk mengenai kehancuran alam. Semua buat beli HP terbaru dan bermahal. banyak tanaman dan pohon-pohon di hutan. Pak. Kenapa, Kek? Kalian menghancurkan lingkungan kita ini, kalian mengotorinya. Mimpi kami Mimpi, Pak. Kek. Mimpi, Kek. Dia
diam kamu tuh. Kamu pun menghancurkan juga ikut sambil joget-joget kamu. Mimpi itu deh. Ayah dan ibu semangko langsung menuju ke tempat rapat yang diberikan oleh surat kepala desa. Seketika kakek semangko pun ikut. Jangan nanti gue diam lagi kau. Mencuat-cuat mengatakan Rina, Dua. orang tua kami singgung bebas rapat indah, bagai bebas tokoh agama, tokoh pemuda Rina, singgung hadir bebas tempat indah. Bagai berit dan bapak kami sekali pengenal Rasputrina, yang takkan kami jujur lalu, tapi sampai sehingga tarikan kami lebih polisi kehutanan. Lalu di mana Pak? Oh sudah itu kan kantor kepala desa Pak, kita mau masuk ini. Iya ya Pak. Jadi menaruh kenyataan warga desa Bukawar, mari mungkin penasaran kita Bapak Enda, jadi menaruh Bapak silakan kami perkenalan. Untuk selamat Mother Trina, Gelarku atas artikel tarian atas anakku si muda yang berada di Nusara Bertarikan. Malam. Enda masih bilas perkenalan Bapak Enda, bagaimana kami kelas polisi kehutanan P, mungkin di tengah kali usulan arah Bapak Enda. Jadi mungkin selamat malam kita semua. Langsung saja kita ke bahas rapat tabering Enda. Menurut informasi Kutata Enda asli Tengah. Maka Rina masyarakat dilibatkan di bahas belanda Arjilena Kutata Enda. Baik, nanti kali ini kerjasama kami ras Bapak Kutata Enda, BGP, Bapak Polisi Hutan. Wah, kemanfaat. Benar sekali. Lah tuwe na, sitip lah tuwe. Engkau muang ka kay masuk kene na. Engkau mantegay na hati-hati masuk kita kami ina. Tenang Pak, tenang Pak. Krina, bawa nanti le krino kerang krina. Engkau muang ka krina. Buat tinurung ada ina. Tenang pulang, sebagai kali penjelasan dan pulang positif nih pulang. Engkau positif ni itu. Engkau kusa krina. Bagai bahasa nyipi kau andai. Karena mimpi kakek tadi, saking khawatirnya kakek dengan mimpinya, dia pun berpikir negatif. Ternyata maksud dan tujuan perusahaan datang ataupun kepala desa bermaksud positif. Benar sekali kedatangan saya di sini untuk memberikan edukasi kepada warga untuk cara melestarikan alam. Weh, Dan juga akan kita ikut mengambil bagian untuk cara menanam pohon. Di situ saya akan nanti menyediakan dana. kamu kalah tu ni. Mungkin maka sengikui dah polisi kehutanan ini nang babador malia. Maaf kek, mas baru jadi gaji yang damai, bulan kayu. Itu nama motorku, motorku keren kayu yang damai, kan bagi yang kita kuadari. Setelah mendengarkan penjelasan dari kepala desa, direktur perusahaan, dan polisi hutan, seketika kakek memberikan pesan mendalam secara tiba-tiba dalam suasana hening. Saja ngerang nanti ke sini. Dengan bahasa Indonesia saja tak bahasa karus lain. Kami masuk ke ya, jadi bujurin kami atas aksi si dilaksanakan pagi. Jadi kirana pemuda-pemuda remaja krina kita
dapat berpartisipasi lah, istilahnya buat peran penting. Sebab generasi muda adalah bibit masa depan Kuta Tenda. Jadi adik Gundari ditanamkan pendidikan lingkungan si Mahuli, otomatis pasti generasi muda ikut ia. Perlu kita baca dengar kesah memperbahankan batang-batang pohon-pohon si turah si dahar Kuta Tenda, si tengah Kuta asri dengar. Jadi ibarat kata bahasa Indonesia, cinta kita untuk bumi haruslah nomor satu. Dikarenakan ya, ibarat kata kita semua adalah pohon dan pohon adalah kita. Jadi kalau kita menjaga, merawat lingkungan hidup kita ini, pasti kita juga tenang, damai karena bersih. Itu dia mau pesan yang saya sampaikan. Jadi mohon pesan ini dijalankan. Itu aja, terima kasih. Setelah semua hal positif disampaikan, membuat kakek ini merasa lega dan tidak khawatir lagi karena arti mimpinya hanyalah bunga hidup. Dan maksud dan tujuan kedatangan kakak desa dan perusahaan itu adalah hal positif untuk mengajak warga